yang robot yang benar, mana yang robot-robotan. Padahal di belakangnya itu kemungkinan skema Ponzi di sini yang wajib diwaspadai. Nah, halo, selamat siang, dengan saya Alvin Lim kembali di LQ Indonesia Law Firm. Kali ini LQ kami kehadiran seorang tokoh yang sangat terkenal memperjuangkan dan mengedukasi masyarakat tentang robot trading dan cryptocurrency. Kami perkenalkan di sini ada Bapak Roy Sakti. Apa kabar Pak Roy? Baik Pak. Ini Pak Roy ini datang jauh-jauh dari Malang ya. Hari ini itu khusus untuk membantu kepada klien-klien LQ dan kepada masyarakat untuk lebih mengenal nih tentang robot trading dan cryptocurrency. Itu namanya keren banget ya Pak ya, robot trading dan cryptocurrency. Nah jadi gini, ini ada salah saya tuh kan urusan saya sebenarnya kartu kredit ya, kredit ya, pakar kartu kredit. Kemudian kemarin tuh di JTV aku disebut pakar robot trading, itu banyak yang protes, termasuk saya. Kenapa? Karena saya nggak pernah trading, pegang robot aja nggak pernah itu kan. Kemudian tiba-tiba bilang pakar robot trading itu dari mana itu ya? Jadi sebenarnya saya bukan pakar robot trading ataupun cryptocurrency ya, tapi saya lebih condong pada skema Ponzi. Jadi saya dari tahun 2010 itu udah ngelawan yang namanya skema Ponzi. Mungkin zaman dulu orang taunya VGMC, SEMC, kemudian Dream from Freedom, MMM, Speedline. Jadi saya ngikutin terus, dan dulu zamannya Facebook kita fight terus dengan orang-orang skema Ponzi itu dengan jubah MLM itu. Akhirnya kan lama-lama kan mereka ya gitu-gitu aja sih, Pak Alvin. Betul. Itu cuma berganti bentuk aja, tapi polanya ya sama aja. Berubah gitu. bentuk ya. Berubah bentuk aja, menyesuaikan teknologi. Nah sekarang skema-skema Ponzi itu mulai banyak di robot-robot trading, dan ke depan akan mulai ganti baju lagi di kripto. Nah Pak, sebelum kita masuk ke kesimpulan, pertama adalah tolong Bapak jelaskan tentang robot trading apa sih itu sebenarnya robot trading. Orang kan pasti bingung nih, robot trading apa? Apakah ada sebuah robot jalan gerak terus dia trading begitu atau apa itu sebenarnya robot trading? Jadi gini ya, untuk masyarakat awam tak kasih analogi penjudi aja deh, biar enak lah ya kan. Jadi gini, anggap aja trading itu mirip kayak judi, anggap aja ya, saya nggak ngomong trading itu judi ya. Ya, maka kalau kita judi kan kita harus ke kasino. Nah, kasino itu kalau di dalam dunia trading adalah broker. Betul. Nah, kasino. Nah, cuma karena kita nggak bisa judi nih, kita cari joki. Nah, joki itu ada dua, Pak Alvin. Ada joki yang memang penjudi profesional, yang orang, ada yang robot. Kalau yang orang itu namanya copy trading. Jadi kita copy tradingnya master, ya. Robot ini adalah mekanisme yang menjalankan. Nah, jadi kita titip dana ke mereka untuk dimainkan. Itulah namanya robot trading. Nah, pertanyaannya adalah, apakah robot trading itu benar? Ada yang benar, ada yang nggak benar, Pak Alvin. Yang nggak benernya bagaimana? Kembali lagi saya pakai analogi penjudi supaya paham, ya. Ini ada robot trading judi di sebuah kasino, ya. Tapi dia itu saktinya cuma di kasino A. Tapi kalau disuruh ke kasino B, C nggak bisa, kalah di A terus. Nah, artinya kan ada tanda-tanda ini. Kenapa dia kok cuman saktinya di kasino A aja, gitu kan? Betul. Karena ada kerjasama dari pihak kasinonya. Lu trading ke gua, ya kan? Lu trading ke gua, lu main ke gua kasih menang supaya itu menjadi referensi, itu menjadi testimoni. Nah, dengan adanya testimoni cuan-cuan terus tiap bulan konsisten, maka itu akan menarik customer yang lain untuk main. Dan dia akan gulung itu sampai begitu besarnya. Nah, setelah besar udah cukup nih, ibarat kata ini babinya udah montok, udah masuk itu tinggal disembelih. Nah, diskemkan. Nah, scam itu ada beberapa metode. Ada yang kasus di MC-kan. Jadi kayak kejadian barusan kemarin itu ada namanya EA copet ya kan. Tiba-tiba pura-puranya salah. MC, jebret, ya kan? Nah, ada yang kemudian dibikin koin. Ya. Jadi kan ngumpulin duit, kemudian dicemplungin mereka itu bikin koin cryptocurrency yang koin micin itu. Ini pernah dibahas di Frontline Kompas tanggal 6 Januari 2022.
itu di front line, diskemkan. Macam-macam, intinya kan dikalahin, diskemin gitu kan, ataupun tiba-tiba langsung keluar aja. Oke. Nah, Makasih Pak Roy. Jadi kalau saya lihat di sini ya, bahwa robot trading ini ada yang benar, ada yang nggak benar. yes. Nah, kalau yang ditawarkan di masyarakat yang sekarang lagi gencar, ini kebanyakan kalau saya lihat yang agak kagak benar gitu loh, Iya. adalah dia bisa menjamin ya, jadi 10% sebulan. Bagaimana hebatnya sebuah robot itu bisa sampai menjamin pasti untung 10% Padahal sebulan market gitu. itu nggak ada yang tahu. Nah, apakah robot ini Nah, lebih jadi sakti gini. atau Nah, gimana makanya gitu? gini. Robot yang nggak bener itu hanya Iya. bisa dimainkan di satu atau beberapa broker yang dia pilih. Oke, Tapi kalau robot yang bener mau ditaruh di broker apapun bisa. gitu ya. Iya. Nah, biasanya ciri-cirinya broker yang dia pilih adalah broker-broker dari negara offshore. Vanuatu, Saint Vincent Grenadine, Cayman Island, Cayman ya. Island, ya. Broker-broker seperti itu. Yang nggak jelas lah. Yang nggak jelas dan sebenarnya kita sudah bahas secara forensik bahwa broker itu sebenarnya punyanya dia sendiri gitu loh. Kemungkinan punya dia Kemungkinan sendiri. punya itu dia ya. sendiri. Betul, betul. Nah, nggak ada kalau Pak Alvin dengar yang kasus viral blast itu kan pengakuan dari pelakunya sendiri. Iya. Di situ sudah jelas-jelas disebutkan bahwa nggak ada yang namanya setor ke broker itu nggak ada. Uang itu ya uang masuk, kemudian bagi hasil ya keluar ya murni gali lubang tutup lubang yang Pak Alvin bahas di materi saya tadi itu. Iya, Nah. oke, mengerti Pak. Jadi kalau saya lihat ini sangat berbahaya ini ya, karena dengan adanya robot trading yang menawarkan pasti untung begitu, orang tertarik Pak ya. Jadi dia jual rumah, jual mobil. Saya punya teman juga, ya kan, dia punya rumah dia gadain, cashnya semua dia masukin, mobil dia gadai, semua dicemplungin balik ke situ sampai minjem utang bank. Karena dia berharap 10% itu ya kan bayar bunga bank cuma 2%, masih untung 8%. Iya. Bisa buat hidup gitu loh. Nah jadi gini Pak Alvin, ini yang harus kita memahamin skema Ponzi ini. Jadi gini, ketika aku mempelajari skema Ponzi itu ketika jalan tidak ada satu orang pun yang dirugikan. Ya, ketika jalan. Artinya apa? Dayharnya banyak. Betul. Ketika lancar. Kemarin itu kan yang speak up masalah robot trading sebelum bermasalah itu kan Iya. cuma 4 orang. Benar. Ada saya Pak Cendra Teja Tandra, Abraham Santoso, itu 4 sekawan kita Iya, bilangnya. iya. Wah kita itu dibully habis-habisan, musuh kita itu banyak. Karena apa? Bukan pelaku tapi juga korban juga membuli kita. Karena apa? Ketika skema Ponzi ini berjalan, pada kurvanya masih naik, tidak ada satu orang pun yang dirugikan. Semua Benar. cuan semua. Betul. Maka kita akan dimaki-maki hater apa segala. Nah, Dia nggak mau stop cuannya. nggak mau stop. Nah, tapi begitu itu bermasalah, Iya. maka semua akan jadi korban. Iya. Seperti kasus sekarang, semua jadi korban. Betul, betul. Nah, menurut Bapak itu dengan adanya keberlangsungan kemarin itu saya melihat ya bahwa robot trading ini yang kita kenal sebagai skema Ponzi, Iya. ya kok mau dilegalisir ya? Jadi saya membaca media-media itu ada semacam gerakan kalau nggak salah ketua Melegalisasi. MPR, iya melegalisasi gitu. Jadi ketua MPR ada bilang bahwa harus ada aturan yang jelas dan kelihatannya naga-naganya nih ada push atau dorongan agar robot trading ini bisa dijadikan legal itu. Bagaimana ini? Wah, jadi itu Yang Bapak ketahui apa jadi ini gini. Pak di situ Pak? Kemungkinan Iya. ada bos money game ini yang berteman ya dengan tim suksesnya. Saya yakin kalau ketua MPR ini Pak Bamsud ya itu orangnya baik, Iya. orangnya baik apa segala. Cuman yang takutnya kan dimanfaatin. Mereka itu Betul. kan kadang-kadang sungkan apa segala, nggak tahu yang diomongin apa, cuman ngasih referensi. Nah berarti ya harusnya tim suksesnya ini harus diwaspadain, hati-hati loh. Karena kan kalau saya melihat omongan beliau ini sudah terlalu jauh. Karena kalau saya melihat dari Februari sampai sekarang nih ya, beliau bahas robot trading itu jauh lebih banyak daripada beliau membahas masalah kenegaraan. Betul. Nah itu silakan cek aja di detik aja kan, cari detik Iya. ya kan, Bamsud robot trading ya kan. Beliau membahasnya itu kan daripada dia membahas kenegaraan kayak contoh, harusnya kan pembahasannya kan Penegakan hukum, penegakan pembangunan, hukum, kemudian COVID di sini. masalah Ukraina Rusia itu Betul. sangat related ya kan. Tapi kalau ini membahas kok ada apa ini loh? Saya juga bertanya.
yang ditakutkan adalah Unsur kepentingan. beliau ini dimanfaatkan. Yang saya takutkan itu dimanfaatkan. Nah, jadi kalau ada temen ataupun problemnya kan kadang-kadang kalau orang-orang seperti beliau itu kan anak buahnya takut ngomongin gitu loh. Benar. Ya, takut ngomongin. Nah, saya minta tolong nih kalau ada yang kenal apa segala tolong disampaikan, hati-hati. Kenapa? Karena ini laporan udah banyak. Iya. Laporan polisi udah banyak, artinya ini berpotensi pidana. Dan kalau sampai pidana kan kemudian terbongkar skema ponzi, yang ditakutkan kan nanti beliau ini nggak ngerti apa-apa, kemudian diseret-seret, kemudian dimanfaatkan oleh lawan politik, ini kan malah bahaya. Iya. Saya kan kasihan juga gitu loh. Cuman kalau saya mau ngomongin siapa? Kita ini rakyat biasa ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang kenal dengan beliau ataupun apa, hati-hati Pak, ya kan? Sampaikan aja, hati-hati. Betul. Karena kan kalau sampai keseret kan sayang, membangun karir reputasi beliau yang bagus sampai puluhan tahun kemudian hanya gara-gara temen ini kemudian terlalu jauh sih, terlalu jauh. Iya. Ya. Jadi robot trading itu kalau saya lihat kan banyak ya Pak ya. Yes. Ada Viral Blast, ada DNA, ada Millionaire Prime, Net89. Wah, banyak deh kalau saya lihat ATG, itu yang ya. ATG yang ditawarin ini kayaknya banyak banget. Ini mereka semua ini sama sistemnya, mungkin dugaan skema ponzi atau memang ada yang benar ada yang enggak, atau Jadi gimana gini, yang ditawarin sama 10% jadi gini, ini. ya. Produknya sama, Oh. marketing plan-nya sama, Oh. komisinya mirip-mirip, cuannya Iya. mirip-mirip. Nah, kemudian kan sebenarnya sudah ada satu Viral Blast yang mengaku. Iya. Kita nggak anu loh, ini pelakunya sendiri ngomong, iya. ya. Jeroannya kayak apa itu kan ngomong jelas, itu ada. Ya artinya yang lain juga sama aja, cuma bedanya yang lain nggak mau ngaku, gitu aja. Betul. Dan ini juga udah ada yang kalau yang saya dengar, saya cek laporan di Mabes Pak, Iya. itu mereka sudah pada dilaporin polisi Pak. Sudah. Net 89, ATG, Viral Blast itu sudah ada laporan polisinya Sudah. sebenarnya. Jadi gini, kalau yang Viral Blast itu sudah diurus polisi karena kan nggak pakai laporan, apa itu namanya ya? Jadi polisi langsung bergerak menangkap LI, Laporan ya. informasi. Iya. Nah, itu. Nah, kemudian yang lain-lain kan ini kan korban-korban yang susah withdraw. Iya. Jadi kan sekarang ini robot-robot ini kan berkedok belum ngurus izin, Iya. ya. Padahal saya sudah konfirmasi dan di Bapeti sendiri sudah memberikan bahwa dia tidak pernah melarang perusahaan robot trading ini untuk withdraw. Betul. Tapi kenyataannya nggak bisa withdraw. Nggak bisa withdraw. Ya, karena nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya di situ ya. Kan kalau skema ponzi kan berarti duitnya udah hilang buat bayar dia punya komisi Ya dan udah lain-lain. buat komisi, buat leader, buat Ya. flexing, buat pamer-pamer mobil mewah, ya kan duitnya di situ semua. Betul. Kalaupun ada sisa kan sekedar uang operasional, Di Cayman Island pula itu ya Pak ya. ya itu nggak tahu Di lah. offshore. Nah, Anda lebih tahu lah. Biasanya kan Iya. gitu kan. Nah, Berarti bahaya juga kalau sampai sebuah skema ponzi yang dulunya kelihatan nyata kayak MLM, kayak Koperasi Indosurya, kayak investasi-investasi bodong lain lah, KSPSB di situ ya, Minapadi, tiba-tiba sekarang berubah wujud lagi nih menjadi robot trading di situ. Kalau sampai robot trading ini bisa dilegalisasi, wah makin bahaya di situ. rusak. Karena gini, sekarang aja ya, Pak Alvin ya. Iya. Kalau Anda lihat, robot trading ini sudah merusak ekosistem perusahaan MLM di Indonesia. Iya. Orang sekarang kalau Anda cek, ya kan, yang bos-bos MLM, Iya. ya, itu sudah mengeluh semua bahwa MLM, insurance yang sama-sama multi level marketing, gua ngapain jualan produk pembalut, kemudian jualan produk obat atau kecantikan, gua jualan angsa bertelur emas lebih enak bonusnya. Dan sudah ada kecemburuan. Nah, ketika ini dilegalisasi, apa nggak rusak semua? Iya. Setahu saya Bapepti itu kan dia harus melegalisasi, yang delegalisasi komoditas ya. Komoditas. Nah, sedangkan robot trading apanya komoditas, Pak? Jadi ini kan menurut percakapan dari Pak Menteri Perdagangan, Pak Lutfi, kan ketika pembahasan di DPR. Jadi robot trading ini dia tuh mencari celah di tengah-tengah. Ya kan? Padahal tapi sama Pak Menteri Perdagangan udah jelas. Ini MLM, skema ponzi, izinnya sekolah kursus jualan e-book, tapi kenyataannya MLM penggalangan dana. Ini masalah penggalangan dana. Ini udah skema ponzi jelas. Nah, cuma kan sama seperti yang dialamin oleh Pak Alvin. Kadang-kadang kita ini, negara kita itu sebenarnya aturannya udah bagus, udah benar. Betul. Sayang oknum-oknumnya banyak yang masuk angin, Pak. Iya. Jadi kadang-kadang sebenarnya udah jelas.
ini udah skema ponzinya udah jelas, kalau mau dicek secara forensik aja, apakah benar itu brokernya luar negeri ada, itu bisa dicek di YouTube, itu kita sudah bolak-balik bongkar. Oh gitu, bisa ya dicek Bisa, brokernya ada apa enggak? bisa, historisnya seperti apa, brokernya apa. Saya menarik salah satu broker tuh ya, bilang brokernya Rusia. Begitu dicek di wuis.com, yang punya orang Jakarta. Hebat itu ya, Pak. Nah, ya itu. Pembohongan publik. Tapi sayangnya aparat kepolisian, aparat Satgas waspada investasi itu kayak nggak bergerak gitu ya. Maksudnya kayak adem ayem aja. Baru setelah Selama kemarin ini. disentil Pak Jokowi kan baru bergerak. Iya. Tapi juga ada kecenderungan masuk angin. Karena apa? Ya sama Pak, yang dihadapin adalah orang yang pegang dana triliunan. Iya. Super power ya. Super power. Jadi yang kita hadapi itu, kita nggak ngadepin penjahat biasa loh. Kita ngadepin itu, Pablo Escobar Ponzi, ya kan? Kartel ini. Pernah dipikirkan nggak Pak? Maksudnya kalau dulu itu yang namanya cuci uang kan, orang bawa ke yang gangster gitulah, bawa biasanya pakai tempat judi, ya kan, kasino dibuat cuci. Nah, ini kalau saya lihat nih indikasinya bisa aja robot trading ini jadikan tempat cuci uang Pak. Jadi makanya kenapa dia punya koneksi bisa sama pejabat-pejabat atau konglomerat itu, mereka yang mau menghindari pajak itu ditukar duitnya. Bisa jadi seperti itu ya. Cuman kan kita tuh kadang-kadang begini, di Indonesia ini kan kita ini bisa merasakan tapi tidak bisa membuktikan. Iya. Nah, ya. Kita bisa ngerasakan bahwa terjadi ketidakadilan, kemudian oknum-oknum masuk angin. Kita bisa ngerasakan, tahu. Iya. Cuma kan nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan di situ. Nah, terus ini beberapa perusahaan robot trading ya, kalau saya lihat itu dia punya semacam alasan gitu. Jadi, PT saya, PT ABC ini cuma jualan software loh di situ, ya kan. Terus kamu kan yang taruh duit sendiri, uangnya ke broker itu, uangnya itu atas nama kamu di sini kan. Jadi nanti kalau sampai dia nggak bayar, ya saya jangan dituntut. Saya kan cuma jualan software. Software saya kan bekerja di sini. Kamu tuntut dong ini broker yang ada di antah berantah. Nah, menurut Bapak pandangannya apa Pak di situ? Itu Pak? bullshit. Bullshit. Karena apa? Transfernya nggak ke broker. Coba saya tanya nih, member-member, coba di komen ya. Iya. Transfernya ke nama apa? Perusahaan. Nama perusahaan. Nama perusahaan, bukan nama brokernya. Bukan nama dia sendiri katanya. Bukan, malah ada yang nama personal leadernya juga ada. Oh gitu. Iya, namanya nama perusahaan, nggak ke brokernya. Harusnya kan gini contoh ya kan, kayak contoh yang sudah scam ya. Iya. Yang sudah scam kita bicara Viral Blast, Iya. itu kan robotnya. Betul. Dia kan ada broker namanya Seven Heaven, ya Seven Heaven apapun itu ya. Harusnya kalau dia transfer kan transfer ke broker kan ke Seven Heaven. Betul. Nah, Viral Blast ini kan cuman aplikasi nempel. Iya. Nah, kayak contoh, saya sekarang trading di broker lokal, misalnya Iya. contoh ya kan, Iya. di broker lokal, misalnya Victory deh, misalnya Iya. Victory. Kan saya transfernya kan Victory. Victory benar. Nah, kemudian kalau ada perusahaan robot, saya mungkin beli robotnya jasanya. Beli robotnya. Nah, dia nempel di sini. Iya. Tapi kenyataannya mereka transfernya ke perusahaan. Transfernya ke perusahaan ya, gitu ya. Oh. Nah, itu teman-teman. Jadi ini Pak Roy kasih tips untuk membedakan mana yang robot yang benar, mana yang robot-robotan. Padahal di belakangnya itu kemungkinan skema Ponzi di sini yang wajib diwaspadai. Nah, sekarang dengan sebenarnya kemarin Pak Presiden Jokowi tanggal 20 Februari itu karena kita LQ kemarin ngadain yang namanya Forum Indonesia Adil, Pak. Jadi di situ korban-korban skema Ponzi itu kita kumpulin. Ya, jadi dari Koperasi Indosuria dulu itu skema Ponzi itu berbentuk koperasi, Pak. Jadi kayak Indosuria itu kenapa? Seharusnya uangnya itu hasilnya nggak cuannya juga nggak gede loh ya. Nah, jadi kesalahan di situ adalah skema Ponzi-nya. Seharusnya kalau koperasi itu simpan pinjam terhadap anggota, Pak. Oke. Sehingga uang itu nggak mungkin hilang. Kalau misalnya saya, Bapak jadi anggota, Bapak taruh uang 1M, saya butuh untuk usaha, saya pinjam tapi ada jaminan, Pak. Jadi sebenarnya itu jelas. Nah, kalau ini tidak, uangnya Bapak 1M dibawa kabur sama ownernya. Di situ, nah itu orang dikasih bunga. Nah, inilah skema Ponzi yang ada di sini karena custodian risk. Nah, tapi terlepas dari situ, sekarang kan sudah berubah bentuk nih, Pak, jadi robot trading. Nah, terjadilah masalah mereka tidak bisa WD nih di sini. Nah, 90% lebih orang itu masih mengharapkan
uang mereka bisa balik gitu loh. Iya. Jadi mereka berpikir, tenang, ini kan memang karena masalah izin lagi mau diurus, jadi saya tunggu aja lah gitu loh. Padahal dari Bapepti itu berkali-kali dia statement tidak ada yang ngurus izin. Tidak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus. Nggak tahu yang ditunggu itu izin apa gitu loh. Di situ ya Pak ya. Iya. Jadi nggak bisa WD ini berarti alasan aja itu ya. Alasan. Uangnya menurut Bapak bagaimana itu? Perkiraan saya ya. Iya. Kalau Dugaan kan kita. dugaan Iya. saya, dia nggak bisa WD, ya kan, satu nggak ada duitnya. Iya. Kedua, kalau dia WD dengan jalur yang di Bapepti itu kayak bunuh diri. Gitu. Makanya dia muter tuh sekarang. WD-nya lewat Bitcoin, Iya. USDT ya kan, lewat kripto. Nah, ada yang beranggapan Pak bahwa mereka bikin kripto mereka sendiri. Jadi sekarang ini lagi lagi in ya, lagi viral ini adalah setiap orang ini mau bikin Bitcoin Pak. Jadi kita ini kemarin pun juga LQ sudah terima berapa telepon dari beberapa Iya. orang nanya, Pak Alvin bisa bantu nggak untuk saya mau bikin Bitcoin gitu kan? Bukan bikin, Anang jadi bikin gini. Bitcoin asik. Jadi gini. Yahya Waloni bikin anaknya itu ya kan, Icoin. Itu Itu gimana, Yusuf Pak? Mansur. Jadi gini. Iya. Bedain Oh iya, antara kayak Yusuf Mansur, betul. cryptocurrency sama Bitcoin. Iya. Bitcoin itu adalah the first cryptocurrency, Iya. ya, yang sudah diakuin seluruh dunia. Bitcoin. Bitcoin, diakui. Ethereum itu adalah cryptocurrency yang sudah diakui seluruh dunia. Oke. Artinya kan ketika sudah diakui seluruh dunia, ya is oke, kan kesepakatan. Semua itu kesepakatan. Kalau kita dulu tuh kan orang sepakat emas ini berharga ya, oke, sama-sama berharga ya udah. Nah, problemnya adalah sekarang ini kan kembali lagi, kenapa emas berharga? Karena suplainya nggak banyak, Betul. maka dia menjadi valuable. Kenapa di cryptocurrency Bitcoin itu harganya sampai ratusan juta? Karena sama pendirinya yaitu Satoshi itu cuman suplainya stop 21 juta. Jadi dia bikin kontrak cuman 21 juta, passwordnya dibuang. Berarti cuman ada 21 juta ini. Nggak bisa nambah lagi. Nah, akhirnya kan ketika di dunia cuma ada 21 juta, kemudian demand-nya orang Banyak. yang Banyak. beli, harga naik. jadi kan cryptocurrency itu kenapa dipakai? Karena lintas negara tuh enak banget, tinggal transfer. Kita mau transfer ke Amerika, mau transfer ke siapa itu nggak ada biaya apa-apa, cuman kena gas fee aja gitu loh. Nah, kayak sekarang kejadian Rusia sama Ukraina, yang dipakai apa? Bitcoin. Bitcoin. Nggak pakai rubel, nggak pakai apa, pakai Bitcoin. Nah, cuman problemnya adalah untuk membuat koin itu sekarang itu gampang. Cek di YouTube aja, how to make coin. Modalnya $2. How to make coin ya. Iya, mau bikin koin misalnya LQ coin, $2 bisa. Itu kan nyetak mata uang sendiri. Iya. Nah, sekarang yang terjadi adalah kalau saya melihat ya kan, ini kan kayak swasta nyetak uang sendiri. Dan ini sebenarnya kan sama negara kan dilarang. Nah itu dia, makanya aneh sekali saya. Bagaimana kalau setiap orang mencetak mata uang sendiri, berarti mata uang Indonesia gimana dong? Iya. Nah, tapi yang anehnya adalah aturannya adalah apa? Bitcoin kalau menurut Bapepti ini adalah media komoditas untuk investasi. Komoditas. Ya. Jadi sebenarnya nggak nyambung. Karena Nggak kenyataannya Bitcoin itu main purpose-nya adalah sebagai Alat pembayaran. alat kalau saya lihat. pembayaran, bukan investasi. Betul. Nah, cuman karena ya mungkin orang nggak ngerti, berusaha ngerti, kemudian ngasih ya apa ya? Saya menduga ya. Iya. Ini kan teknologi kan yang baru kita apalagi Benar. umur-umur gini kan nggak apalagi yang di OJK masalah cuman kan kepingin ke tren ya udahlah untuk investasi. Betul. Cuman yang ketika sekarang gini, kalau yang artis-artis lokal itu bikin koin, terus tujuannya buat apa? Betul. Orang beli buat supaya naik, loh itu kan menjadi skema Ponzi sendiri. Iya. Akhirnya kan ketika orang beli naiknya kemudian nggak ada yang beli kan turun dia pasti. Benar. Nah itu spekulasi itu Spekulasi di situ. lagi di situ. Tingkat tinggi. Itu Nah, yang kalau- terjadi masalah. Betul. Nah makanya teman-teman ya ada perbedaan antara investasi sama spekulasi. Spekulasi yang resikonya sudah tidak bisa dikontrol itu saya sudah bisa samakan dengan judi. Kenapa? Judi itu kita masuk kita udah nggak bisa kontrol resiko, bisa untung gede, bisa rugi gede di situ. Nah ini orang yang pada nggak bisa WD ini teman-teman ini pada ditawarin untuk dikonversi ke Bitcoinnya mereka ini yang saya lihat nih yang Ya. robot-robot trading yang pada nggak bisa withdraw ini ya. Ya itu memang salah satu exit. Jadi exit plan. Jadi
ketika perusahaan ponzi itu bergerak, mereka tuh mikirnya cuma dua. Satu, menggalang dana sebanyak mungkin. Yang nomor dua adalah cari exit plan. Nah, exit plan itu macam-macam. Salah satu exit plan yang mulus dan tidak, jadi exit plan yang pidananya itu berkurang adalah dilempar ke koin. Karena kalau sudah koin kan menjadi mekanisme pasar. Betul. Problemnya adalah koin itu kalau semua menghold, yang intinya gini loh, koin itu naik atau turun itu kan kembali kepada supply and demand. Ya. Supply-nya terbatas, demand-nya tinggi akan naik. Harga naik. Lah ini kalau supply-nya unlimited, Iya. demand-nya terbatas, ya pasti hancur. Harganya turun. Dan itu terjadi banyak project-project koin-koin di Indonesia itu rug pull. Jadi istilah orang kripto itu rug pull. Rug pull itu kan kayak kita duduk di karpet, tiba-tiba karpetnya ditarik, jebret. Iya. Tiba-tiba Jatuh semua. dus jatuh semua. Betul. Benar Pak. Jadi kalau saya lihat ini exit plan dia ini cantik hanya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Ya, Karena pasti. kan kalau udah ditukar nih udah koin ya, uang kamu 1 miliar nih kamu dapat sekian sesuai nilai saat itu. Saat itu. Ketika dia mau jual harganya turun, ya udah dia bilang ya itu Pertanyaan kan resiko kamu. sepele. Apakah membernya ketika dapat itu cuma mau di-keep untuk naik atau langsung Ya, dijual? Betul. Pasti langsung dijual. Ketika semua orang menjual, di saat itulah kiamat sudah tiba. Jatuh dari situ. Jatuh. Benar. Jadi yang penting kan dia ya exit plan-nya yang penting si perusahaan robot itu ya kan saya sudah balikin kamu gitu ya. Maksudnya udah tanggung jawab. Situ ya. Jadi ini sangat bahaya sekali ya kalau saya lihat ini kalau sampai robot trading bisa dilegalkan gitu ya. Bapak kan sebagai ahli yang mengamati lah atau pengamat lah di bidang robot trading ini. Kalau Bapak lihat Pak, tingkat pengetahuan keuangan dari orang-orang yang nanya ke Bapak ini di Indonesia ini, mereka sebenarnya fasih nggak sih, tahu nggak sih gitu loh, atau memang tingkat literasi keuangan mereka ini masih rendah Pak? Jauh di bawah standar ya. Jauh di bawah standar. Iya. Apalagi di Amerika gitu ya, jauh di bawah orang Amerika ya. Orang Sekarang- Amerika tahu mereka ya. Pertanyaannya begini loh, sepele ya kan. Anda mau invest di robot trading, Ya. tapi kemudian tanya, MT4 itu scam apa enggak? MT4 itu platformnya gitu Iya. loh. Platformnya kan semua merek juga pakai platform itu, MT4 itu Iya. selalu. Lah kalau pertanyaannya MT4 itu legal apa enggak kan itu jadi lucu itu. Iya, jadi banyak orang tuh literasinya belum ada, jadi belum ada kesiapan lah sebenarnya ya. Cuman pingin cuan. Cuma pengen cuan. Nah, maksud Duduk saya, diam dapat duit gitu loh. betul. Maksud saya adalah pemerintah ini kan punya tanggung jawab ya. Pemerintah ini Indonesia baik itu OJK, aparat penegak hukum, lawyer juga kami kenapa ada yang edukasi. Kami punya tanggung jawab moral untuk menjaga jangan sampai masyarakat itu kena jadi korban, Pak. Jadi gini, kemarin tuh kan ada namanya pandemi corona, Iya. kesehatan. Iya. Tapi orang yang tidak sadar adalah munculnya pandemi finansial. Iya. Ya, pandemi finansial kenapa bisa muncul? Karena media yang tidak terkontrol, apalagi Benar. dengan TikTok, Iya. ya, di mana semua orang yang penting pinter bacot, dia akan jadi ahli di situ. Betul. Apalagi dengan flexing, ya kan? Iya. Wah, gue punya mobil apa segala, itu mengundang sekali untuk skema Orang ponzi, tergiur padahal nggak itu ngerti. ya. Nah, Iya. orang itu akhirnya kan tergeliur. Benar. Dan ketika tergiur seperti itu, ya masuklah ke skema. Sekarang gini loh, bisnis apa yang bisa memberikan keuntungan kayak begitu gampangnya itu bisnis apa? Kayak nggak skema ponzi apa lagi gitu loh. Benar. Tapi karena orang kenapa masuk itu faktor satu pasti ada faktor greed ya, keinginan dia untuk mencukupi kebutuhan. Iya. Nah, yang saya mau amati ini yang kedua ini adalah faktor kurangnya literasi keuangan Iya. gitu loh, pengetahuan mereka tentang ilmu keuangan. Nah, maksud saya kalau pemerintah ini kalau memang dia tahu orang-orangnya ini masyarakat sebagian besar ini tidak punya ilmu keuangan yang cukup, seharusnya kan mereka yang menjaga. Yes. Dalam hal Itu gunanya sesuatu negara. yang belum siap, Yes. ya seharusnya jangan diberikan izin. Karena kalau diberikan izin, sama Sebenarnya gini. aja orang belum bisa nyetir, lu dikasih SIM semua, biar nyetir di jalanan, tabrakan semua di jalanan maksud saya Pak. Jadi gini, situ. tidak saja diberikan izin, Iya. tapi ditutup celah-celah abu-abu. Ah, Karena kalau saya lihat ya, aturan itu memang sengaja dibuat abu-abu oleh oknum iya. supaya ada setoran masuk. Nah itu dia, Sebenarnya kan tinggal dilarang aja gitu aja kan. betul. Tapi kenapa ada yang agak celah gitu kan? Memang itu sengaja dibuat ada celah dikit ya untuk
Ya begitulah. Betul. Jadi kalau dari LQ kami menyarankan ya pada pemerintah untuk jangan melegalisir sesuatu yang belum diketahui. Jadi dicek dulu terutama kesiapan masyarakat. Ya jadi seseorang mau nyetir itu kan diuji dulu mampu nggak nih orang nyetir. Kalau masyarakat kita belum mengenali apa itu kripto, apa itu robot trading terus dilegalisir, ternyata itu skema ponzi sama kayak SIM, orang belum bisa pada nyetir, dikasih izin tabrakan semua itu nanti di jalan jadi masyarakat dan ada jadi peristiwa banyak korban namanya di situ. pembantaian Albania. Iya. Itu terjadi karena banyak negara nggak tegas sama skema ponzi. Iya. Korban skema ponzi banyak. Kemudian demo dan terjadi pemberontakan dan pemerintahnya golek. Nah, itu dia. Itu namanya ada dicari aja di Wikipedia, pembantaian Albania. Betul. Itu adalah salah satu karena pemerintah tidak tegas terhadap yang namanya skema ponzi. Benar. Makanya kemarin Bapak Presiden tanggal 20 Februari itu ada bicara gitu loh bahwa OJK itu jangan hanya mengharapkan keuntungan ya dari sektor non real, ya kan? Yang dimaksud ini juga robot trading, koperasi, Indosuria, ya, tapi juga harus ini sektor realnya dan untuk memberantas skema ponzi. Jadi Bapak Presiden sebenarnya sudah bicara, tapi aparat-aparat di bawahnya ini yang kurang jadi gini, eksekusi ini. Kalau kata orang dalam ya, kan kita juga ketemu kan. Jadi setiap Pak Presiden berbicara itu harus ada yang ngawal. Kalau ada yang ngawal beres. Betul. Kayak kasus kemarin pinjol ilegal, ya. Pak Jokowi bicara dikawal Pak Mahfud. Aman. Walaupun sekarang tetap ada gitu loh, tapi minimal udah bersih. Jadi ada ayam lagi kalau udah nggak viral ya, berarti masih berlaku itu ya Pak ya, no viral no justice ya. Iya, kalau Bapak lihat ya. Harus viral dulu gitu loh. Iya, di situ. Nah problemnya kan sekarang ini kan susah gini ya. Saya mengutip kata-katanya si Gemma Guyardi di podcastnya Denny Sumargo ya kan. Sekarang ini susah. Orang ngomong follower berapa gitu loh. Kita follower 100.000, ngomong benar. Sama orang yang followernya 10 juta ngomong salah, yang diikuti kan yang 10 juta followernya. Nah kalau kayak begitu kan kacau. Makanya kan kita itu bersuara tujuannya untuk menyeimbangkan. Makanya kan saya suka dengan Pak Alvin bersuara untuk menyeimbangkan bahwa ini loh biar kebenaran, kebanyakan gini. Negara kita ini hancur karena banyak orang tahu itu salah tapi diam, Pak. Betul. Problemnya adalah diam. Kenapa? Nggak males ribet lah sama orang. Apalagi ada ITE ya Pak ya? Nah, ada ITE, takut apa segala gitu kan. Nah, ketika orang bener diem, ya di saat itulah negara hancur. Nah, itulah kenapa saya senang dengan spirit Pak Alvin menyuarakan kebenaran. Dan ini semoga bisa menginspirasi teman-teman lain untuk bisa menyuarakan. Karena kalau kita terus capek, lawan kita adalah orang yang berkepentingan di situ, yang makanannya di situ. Nah, satu hal lagi nih Pak, pertanyaan saya terakhir. Kemarin ini saya juga ada teman baik saya yang sebenarnya sudah jadi korban gitu. Yang saya bingung itu dia sebenarnya sudah tahu. Setelah saya jelasin begitu, dia tahu, oh iya bro, ini skema ponzi kata dia kan. Tapi itu dia enggan untuk mengambil tindakan karena dia juga terkena dilema. Kalau dia lapor, ditutup, dia kehilangan mata pencarian, dia masih berharap ini bisa berlanjut dan memberikan dia income di situ ya. Padahal dia udah tahu nih bahwa ini jadi-jadian. Nah itu satu. Kalau nanti ternyata ditutup, di sini dia kehilangan uang, baru di sana mereka teriak gitu. Anehnya ketika saya ngomong pertama kali, itu yang antipati terhadap saya banyak Pak. Dia Pasti bilang, banyak. Kamu jangan ngomong-ngomong kayak begitu gitu ya kan. Dia takut keuntungan dia tuh hilang, padahal kita mau selamatin uangnya dia. Nah itu menurut Bapak gimana itu? Ya sifat dasar manusia lah. Ketika emosi meningkat, IQ turun. Makanya kan logika itu terpengaruh dengan logistik. Kalau udah kena cuan-cuan gitu kan tai kucing rasa cuan. Saya selalu ngomong, orang kalau udah kena skema ponzi itu tai kucing rasa cuan. Karena begini, saya tidak bisa menyalahkan 100% karena gini, ada istilah, dia itu kan kayak ketemu fake gods, dewa palsu yang memberikan, ya kayak Kanjeng Dimas lah. Dia itu bisa menyetak duit, ya kan? Oh ternyata duit saya tambah banyak. Loh kalau dia seperti itu ya kan lama-lama percaya. Betul.
Padahal nggak jelas duit itu asalnya dari mana. Ya sama kayak begini. Pablo Escobar itu kalau di mata masyarakat Medellin itu kayak dewa karena dia bagi-bagi duit untuk rakyat miskin. Tapi kan mereka tidak tahu bahwa duitnya itu hasilnya dari narkoba gitu loh. Kartel narkoba yang member-member ya kayak begitu. Dia nggak sadar bahwa uang ini asalnya dari mana sih? Nah, benar sekali. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Roy Sakti. Teman-teman masyarakat Indonesia, ya saya harap kalian yang menonton video ini untuk supaya bantu juga di-share ke teman-teman kalian. Karena gini loh, banyak yang terjadi itu selalu mereka itu baru datang ke lawyer itu ketika sudah jadi masalah. Padahal kalau mereka nonton video-video kami, ada yang nawarin mereka masih bisa nolak gitu loh. Sehingga tidak terjadi kerugian finansial. Jadi saya lihat kebanyakan itu, kerugian itu terjadi bukan karena mereka kurang pinter. Tapi yang terjadi adalah karena mereka abai, mereka lalai, mereka nggak mau peduli, mereka merasa pintar, tidak mau mendengarkan orang lain, tidak mau melihat dulu, dan tergiur dengan greed di situ ya. Terus kedua, saran saya kepada pemerintah dan kepada aparat kepolisian agar supaya jangan tebang pilih ya di dalam penanganan kasus. Dalam penanganan kasus binomo itu sangat cepat ya di situ. Dalam waktu 1-2 minggu sudah bisa dinaikkan sidik, habis itu ditahan ya. Jadi sedangkan di dalam kasus-kasus lain yang sudah dilaporkan kebanyakan mandek di sini. Jadi aparat penegak hukum ini harus membantu visi dari Bapak Presiden Jokowi untuk memberantas skema ponzi. Skema ponzi itu adalah musuh negara, musuh masyarakat. Ya kalian itu anggapannya tuh diberi ekstasi. Kalian sedang sedih, sedang stres, diberikan ekstasi sesaat, heroin, badan enak di situ hanya sesaat tapi happy sesaat. Setelah selesai kesadaran ada di situ, kalian ada di posisi yang lebih terpuruk. Sama dengan skema ponzi. Ketika kita terima 10%, terus kita masukin lagi, di situ yang terjadi seolah-olah pengeluaran kita bulanan itu terpenuhi. Tapi ketika itu nanti tidak bisa ditarik, Anda akan terbeban dengan hutang dan uang dan aset Anda hilang di situ. Jadi tolong masyarakat waspada di sini. Bagi subscriber LQ yang ingin mengetahui lebih tentang robot trading dan cryptocurrency, langsung aja ke pakarnya, ke ahli Bapak Roy Sakti ini ya. Jadi datang ke YouTube dan media sosialnya dan bisa di-subscribe pula. Teman-teman tolong waspada, bahaya selalu ada. Kalau sekarang ini Ponzi sudah mulai masuk ke robot trading dan ke kripto, di mana pejabat, ya artis, semua berlomba-lomba mau membuat mata uang baru gitu. Tolong pada teman-teman untuk waspada, jangan sampai tergiur ya dengan greed. Terima kasih atas waktunya Pak Roy Sakti. Thank you, sama-sama. Ya, terima kasih teman-teman.